Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel saya, di channel yang membahas seputar budidaya lobster air tawar. Apa kabar teman-teman, juragan-juragan lobster? Bagaimana keadaannya? Apakah tambah lancar ya budidayanya? Semoga semuanya lancar dan sukses, amin. Dan juga untuk para pemula dan yang mau mulai belajar atau baru belajar, semoga cepat diberikan ilmu yang berkah dan budidayanya juga lancar ya, amin. Nah, untuk video kali ini teman-teman, saya ada request dari Mas Husaidin ya. Dia meminta tutorial bagaimana cara mengobati mengobati lobster yang terkena jamur maupun parasit ya. Nah, untuk sekarang ini teman-teman, lobster saya itu tidak ada yang terkena jamur ya teman-teman. Biasanya untuk lobster yang terkena jamur ya, kita mungkin bahas yang jamur dulu. Untuk lobster yang terkena jamur itu biasanya faktor dari airnya yang sudah tidak bagus lagi dan banyak sisa pakannya yang tidak dibersihkan ya. Ini biasanya para agan-agan yang malas membersihkan ya, atau memberi pakannya itu terlalu berlebihan dan juga tidak membersihkannya. Nah, makanya dari itu si lobsternya ini bisa terkena jamur teman-teman. Tapi jamur ini bisa akan hilang ya teman-teman. Si lobster ini bisa mengobati dirinya sendiri dengan cara dia mengganti kulitnya. Jadi dengan cara mengganti kulitnya ini teman-teman, si lobsternya ini bisa menghilangkan jamurnya ya, karena kulitnya yang lama akan tergantikan dengan kulit yang baru. Nah, ini teman-teman, jadi ada beberapa lobster itu yang terkena jamur. Itu nggak usah khawatir ya, jika kita lihat si lobsternya ini masih bagus ya, masih sehat, pakannya masih kuat, itu jangan cemas ya. Cukup teman-teman mungkin dipindahkan saja ke tempat yang lain ya, jangan disatukan. Diberikan air yang bagus ya, untuk merangsang si lobsternya ini cepat berganti kulit teman-teman. Diberi aerator juga ya, biar oksigennya itu banyak. Dan juga teman-teman, katanya itu memang lobster yang terkena jamur itu bisa menularkan lobster yang lain ya. Dan air yang lama juga yang di kolam tadi teman-teman itu diganti juga, karena ada lobster yang terkena jamur. Nah, jadi memang jamur ini teman-teman ada yang mungkin bisa menyebabkan si lobster ini sakit ya. Contohnya itu pada ekornya itu dia seperti kayak terkikis seperti itu ya di ekornya itu teman-teman. Jadi kalau memang si lobsternya itu sakit ya, nafsu makannya berkurang dikarenakan jamur, ekornya itu seperti melepuh atau terkikis seperti itu ya teman-teman, itu bisa kita bantu dengan cara kita pisahkan ya ke ember atau ke tempat lain. Kita beri air yang baru dengan memberikan garam ya, garam ikan, atau bisa kita beri dengan obat ikan ya. Itu banyak dijual di toko-toko ikan ya. Bisa dengan garam ikan itu bisa ya, atau dengan obat ikan juga itu bisa. Tapi ada satu cara lagi ya, ini menurut saya ini agak ekstrim ya. Jadi kalau untuk ekornya itu yang melepuh itu biasanya kena jamur, ada yang nyarankan itu dipotong terus dikasih betadine. Itu menurut saya itu memang agak menyakitkan si lobsternya ini ya, agak sadis menurut saya itu seperti itu ya. Mungkin bisa saja si lobsternya ini akan sembuh ya dengan cara kita memotong ekor yang terkena jamur. Kita potong terus kita kasih betadine terus kita bilas ya, seperti itu. Tapi alangkah baiknya kita biarkan si lobster ini memang berganti kulit ya teman-teman. Kita potong ekornya saja belum tentu si lobsternya itu akan
sembuh ya, itu nggak jamin juga ya memang. Langkah baiknya memang beri saja garam ikan, terus obat ikan seperti itu ya, atau memang kita rangsang untuk si lobster ini berganti kulit teman-teman. Nah ini teman-teman, kita ada satu ekor ya, ini ukurannya sekitar 2 inci ya, 2 inci ke atas ini. Jadi kalau untuk teman-teman yang mempunyai lobster yang terkena jamur, yang paling berbahaya itu mungkin di ekor ini ya, yang bisa merusak ekornya itu ya. Jadi memang ini lobsternya nggak terkena jamur ya. Jadi kalau untuk yang terkena jamur itu nanti di sininya itu kayak terkikis seperti itu ya. Itu bisa mengakibatkan juga si lobsternya itu sakit ya. Jadi biasanya itu ada beberapa yang dikasih saran ya, mereka kasih saran itu yang ekornya ini teman-teman digunting terus digunting, dikasih betadine ya, terus dibilas seperti itu ya teman-teman. Nah itu memang agak sedikit menyakitkan ya, itu juga tidak menjamin juga si lobsternya juga akan sembuh ya teman-teman. Jadi menurut saya yang paling efektif itu adalah dengan cara kita pisahkan lobster yang berjamur itu ke ember seperti ini ya, terus kita kasih air yang baru, terus kita kasih garam ya. Syukur-syukur nanti si lobsternya itu bisa berganti kulit ya. Jadi tujuan dari mengganti air itu untuk merangsang si lobsternya ini berganti kulit teman-teman. Itu sih menurut pendapat saya yang pernah saya alami ya. Dulu juga waktu awal-awal saya budidaya lobster air tawar itu banyak sekali yang lobster saya itu yang berjamur ya, tapi tidak sampai parah, ekornya tidak sampai melepuh, hanya berjamur saja, itu masih sehat teman-teman. Memang pada saat saya tidak memperhatikan airnya ya, pakannya itu tidak saya bersihkan ya, mungkin karena saya awal-awal agak belum tahu atau agak malas seperti itu ya teman-teman. Jadi menyebabkan si lobsternya ini kulitnya itu seperti berjamur kayak gitu ya, berjamur dan ya kotor lah seperti itu ya. Jadi dengan cara saya ganti air yang baru itu merangsang mereka tuh berganti kulit. Terkadang juga teman-teman kulit mereka berjamur itu memang sudah waktunya mereka harus ganti kulit ya. Contohnya tuh seperti indukan bertelur itu juga kadang selama mereka mengerami kan mereka tidak berganti kulit, itu membuat apa ya, kulit mereka tuh kadang berjamur juga teman-teman. Kadang memang jamur itu hal biasa bagi lobster ya. Nah sekarang kita ke pembahasan parasit ya teman-teman. Jadi parasit ini teman-teman ada yang berbahaya dan ada yang tidak. Untuk di kolam saya itu memang ada juga parasit ya teman-teman. Kayak kalau saya pernah lihat itu parasitnya tuh kayak berjalan-jalan tuh di sini ya, di bagian tubuh dari si lobsternya itu ya. Tapi dia tidak menempel, dia berjalan. Memang parasit kecil seperti itu ya, itu tidak berbahaya. Menurut saya itu mungkin parasit baik ya, mungkin mereka memakan dari sisa-sisa kotoran lobster maupun sisa-sisa pakannya itu ya. Jadi yang berbahaya itu adalah parasit yang menempel ya, menempel di sini, di tubuh si lobster ini ya, di sininya ya, di bagian putihnya ini ya, di perutnya ini itu kayak ada parasit ya. Itu bisa berbahaya juga teman-teman, bisa menyebabkan si lobsternya itu sakit dan bahkan menyebabkan kematian. Dan juga untuk yang bertelur teman-teman, lobster yang bertelur, jika ada parasit itu berbahaya, telurnya itu bisa nggak jadi menetas ya, atau busuk seperti itu ya, gara-gara parasit. Jadi untuk penanganannya itu teman-teman bisa kita lakukan dengan cara kita pisahkan ya, terus kita gosok dengan sikat gigi ya. Jadi dengan sikat gigi kita gosok di sini ya, di sininya itu kita gosok agar si parasitnya itu bisa lepas ya. Jadi terkadang ada beberapa parasit itu yang susah dilepaskan. Itu bisa juga dengan cara kita berikan garam ikan atau obat ikan
nanti si parasitnya itu akan lepas sendiri ya teman-teman. Jadi ada dua cara ya teman-teman, bisa kita paksakan dengan cara kita sikat parasit yang menempel tadi dengan sikat gigi, atau dengan cara kita biarkan dengan garam ikan ya, air yang baru terus dicampur garam ikan atau obat ikan, nanti parasitnya itu akan lepas sendiri. Atau bisa dengan cara ya mereka berganti kulit ya, dengan cara berganti kulit itu bisa melepaskan parasitnya juga teman-teman. Nah, ini mungkin penjelasan dari saya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mempunyai pendapat lain atau saran lain ya, bisa di share ya teman-teman di kolom komentar ya. Berbagi ilmu itu bagus ya teman-teman, berbagi pengalaman. Jadi untuk saling berbagi itu kita jangan pelit-pelit ya teman-teman, gak usah pakai bayar-bayar ya, yang penting kita kasih ilmu, insya Allah itu berkah untuk kita ya. Itu saja teman-teman video dari saya, dan ada saran kritiknya juga, komentarnya juga bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa ya teman-teman di like, di subscribe, serta dipencet tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya.